Hai, welcome back di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara untuk menginsert, mengupdate, dan mendelete record dari suatu tabel pada database menggunakan bahasa SQL. Jadi yang pertama kita buka dulu MySQL Workbench kita. Dan perlu diingat bahwa di sini saya masih menggunakan employee sample database yang dimana sudah pernah saya buat mengenai struktur database-nya dan bagaimana cara membaca database-nya. Jadi di database employees ini ada beberapa tabel dan nanti kita akan mencoba menambahkan data pada tabel employees. Jadi jangan lupa sebelum digunakan kita klik kanan dulu dan set as default schema. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengetahui deskripsi dari suatu tabelnya, kita bisa menggunakan deskripsi dari employees. Nah, jadi bisa dilihat di sini ketika kita melakukan dash employees, di sini kita ingin mendeskripsikan dari tabel employees. Di sini terlihat bahwa field-fieldnya ada employee number, ada birth date, ada first name, last name, gender, dan hire date. Dan di sini dia ada constraint-nya bahwa constraint-nya yang menjadi primary key ada employee number. Kemudian untuk seluruh field ini dia tidak memperbolehkan null. Jadi ini sama seperti waktu kita melihat bagaimana pembuatan tabel employees ini. SQL saat pembuatan tabel employees. Jadi kalau kita buka di employees.sql ini. Nah. Jadi kalau kita lihat dari sintak SQL create tabel, pada waktu kita mengimport database employees ini, kita melakukan create tabel seperti ini, di mana fieldnya sama ya di sini dengan yang di query, ada employee number, birth date, first name, last name, gender, hire date, dan di sini tipe datanya apa. Dan dia semuanya tidak not null. Jadi terbentuk dengan baik di sini dan primary key-nya adalah employee number. Di sini. Dan sekarang kita ingin menambahkan data pada tabel employees ini. Jadi sebelum kita menambahkan data atau mengubah data ataupun menghapus data dari suatu tabel, kita memerlukan untuk tahu terlebih dahulu bagaimana struktur tabelnya. Kalau kita sudah mengetahui deskripsi employees ini, kita bisa melakukan penambahan data. Jadi sebelumnya kita mau hitung dulu ada berapa record pada tabel employees. Jadi di sini kita ingat-ingat bahwa datanya ada 300.024 di sini, kita copy saja. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan data, kita bisa gunakan insert. Setelah kita tuliskan insert, kita tuliskan into. Nah, di sini selanjutnya kita butuhkan nama tabelnya karena kita ingin menambahkan data pada tabel employees, maka kita berikan perintah insert into tabelnya employees. Employees dalam kurung seperti ini. Nah, tadi pada tabel employees ada employee number, birth date, first name, last name, gender, dan hire date. Nah, jadi di sini kita tambahkan bahwa kita ingin menambahkan employee number, kemudian birth date, first name, setelah kita tuliskan insert into-nya, kita tuliskan values-nya.
Dan di sini harus urut. Jadi kalau misalkan di awal kita employee number, maka di sini kita masukkan employee number-nya dulu. Dan perlu kita ingat bahwa employee number di sini dia integer. Maka kita gunakan integer. Misalkan kita tambahkan aja employee number-nya 2903 001 gini. Terus saya masukkan birth date saya, misalkan aja tanggal 6 Desember misalkan tahun 2000. Kemudian saya masukkan karena ini tanggal kita pakai ini. Kemudian first name-nya kita tuliskan misalkan Berlian. Last name-nya saya masukkan di sini Rahmi. Kemudian gender-nya saya tuliskan female. Ini higher date ya. Ini harus sama, karena kalau tidak sama dengan nama tabelnya nanti akan menimbulkan error ya. Higher date-nya di sini saya tuliskan tanggal hari ini aja, misalkan tanggal 29 Maret tahun 2021. Oke, sorry, ini sepertinya masih ada error. Di sini untuk birth date-nya kita ikuti aja pakai tahun, bulan, tanggal. Yang ini juga kita rubah 2021. Tahun, bulan, tanggal kita buat seperti ini. Oke, di sini sudah berhasil. Ada tulisan sukses di sini. One row affected. Jadi untuk penulisan insert into di sini perlu ada insert into, kemudian nama tabelnya, kemudian field-nya apa saja yang mau diisi, dan setelah insert into kita tambahkan values-nya. Jadi karena employee number tadi integer, maka kita tambahkan angka di situ. Kemudian untuk tanggal, untuk birth date dan hire date di sini kita menggunakan format tanggal dari yang digunakan oleh database-nya. Jadi mereka menggunakan tahun, bulan, tanggal, dan diapit dengan tanda petik. Kemudian kalau untuk gender, last name, dan first name kita bisa tambahkan seperti ini aja. Kita bisa tambahkan langsung seperti contoh di sini, Berlian, Rahmi, female, seperti ini. Nah, kemudian di sini, kalau misalkan kita ingin lihat apakah data kita sudah masuk atau belum, kita hitung dulu count-nya. Jadi perlu diingat bahwa tadi kita sudah menghitung jumlah row pada tabel employees. Jumlahnya adalah 300.024. Dan sekarang kita hitung lagi jumlah row-nya. Select count. From employees. Nah, di sini sudah bertambah 1 menjadi 300.025. Kemudian sekarang kita cek dulu lagi untuk melihat data yang kita tambahkan tadi. Kita select bintang aja. From employees, where, tadi kita masukkan bahwa first name-nya Berlian. First name sama dengan kita tuliskan Berlian di sini. Di
Di sini terlihat bahwa employee number-nya sama seperti yang kita masukkan tadi. Kemudian birth date-nya tahun 2000, bulan Desember, tanggal 6. First name-nya Berlian, last name-nya Rahmi, gender female, hire date-nya 2021, 0329 atau 29 Maret 2021 per tanggal hari ini. Nah, selanjutnya setelah kita bisa melakukan insert pada suatu tabel, maka kita juga bisa merubah data atau merubah record pada suatu tabel. Untuk merubah tabel, ini saya copy dulu employee number-nya. Untuk merubah suatu tabel, kita bisa menggunakan perintah SQL, yaitu update. Cara penggunaan update itu kita gunakan di sini, kita ketikkan update. Kemudian nama tabelnya adalah employees. Jadi kita update employees, kita set di sini. Set last name sama dengan karena nama belakang saya yang benar adalah Lidiawati, di sini saya tulis Lidiawati. Where employee number-nya sama dengan where employee number-nya sama dengan ini, kita kopikan saja seperti ini. Kemudian kita coba run. Nah, di sini sudah kita merubah satu ya. Sekarang kita lihat dulu seperti tadi, kita select dulu. Dan di sini sudah berubah. Tadi yang awal namanya, last name-nya adalah Rahmi menjadi Lidiawati. Setelah itu kita juga bisa mendelete suatu record dengan perintah delete. Jadi kalau di SQL kita langsung aja kita gunakan delete from nama tabelnya employees. Kemudian kondisinya, where kita gunakan employee number aja. Kita hapus employee number yang saya tambahkan tadi. Where employee number-nya sekian. Kita coba run. Nah, di sini sudah berhasil kalau sudah hijau dan dia ada tulisan responnya one row affected. Sekarang kita coba cari lagi tadi. Select bintang from employees. Kita masukkan employee number-nya tadi. Di sini sudah null karena sudah kita hapus sebelumnya. Nah, tentunya cukup mudah bukan dalam melakukan penambahan data, merubah data, dan menghapus data pada suatu record di dalam suatu tabel di database menggunakan perintah SQL. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe di YouTube channel Berlian Rahmi Lidiawati.